pemirsa, saat ini dapat Anda lihat saya sudah berada di salah satu ruang kelas yang berada di gedung Fakultas Dakwah, tepatnya di lantai 3. Pada saat ini juga pemirsa dapat Anda lihat bagaimana suasana pembelajaran mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yang dimana pada pertemuan kali ini dosen pengampu berhalangan hadir. Namun dosen meminta kepada penanggung jawab mata kuliah untuk tetap berjalan pembelajaran pada pertemuan ini dan mengirim bukti video pembelajaran di kelas untuk menilai tiap penampilan kelompok dan presentasi kelompok. Pemirsa, walaupun tidak didampingi oleh dosen, kelas KPI 5D tetap kondusif dalam melaksanakan pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini juga masih berupa presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 3, yang dimana mereka membahas tentang materi mendalami dunia jurnalistik dan investigasi berita. Baik pemirsa, pada saat ini saya juga akan sedikit mereview materi apa saja yang disampaikan oleh pemakalah pada pertemuan kali ini. Baik pemirsa, jurnalisme investigasi merupakan salah satu bentuk jurnalisme yang memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan menegakkan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. Berbeda halnya dengan jenis jurnalisme lainnya yang cenderung bersifat informatif dan reaktif, jurnalisme investigasi menekankan pada upaya pengungkapan informasi yang tersembunyi atau sengaja ditutupi demi kepentingan publik. Bentuk jurnalisme juga sering disebut sebagai fungsi watchdog, yakni bertugas mengawasi kekuasaan dan berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat. Baik pemirsa, jika penyelidikan aparat penegak hukum memiliki wewenang berdasarkan undang-undang, namun jurnalisme investigasi justru mengandalkan metode jurnalistik seperti wawancara mendalam, penelusuran dokumen, serta keterlibatan narasumber, kunci atau whistleblower. Tujuannya untuk membongkar fakta-fakta yang tidak bisa diungkap hanya melalui peliputan sehari-hari, terutama pada kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun skandal lingkungan. Sejarah perkembangan jurnalisme investigasi di dunia menunjukkan bahwa model jurnalistik ini mampu mendorong perubahan sosial. Sementara di Indonesia, perkembangannya semakin menonjol setelah era reformasi ketika kebebasan pers lebih terjamin. Proses pelaksanaan jurnalisme investigasi tidaklah sederhana pemirsa, melainkan melalui tahap yang sistematis. Dimulai dari tahap conception, yaitu pencarian ide, di mana wartawan menentukan isu penting yang perlu diangkat. Selanjutnya dilakukan studi kelayakan untuk menilai apakah isu tersebut realistis untuk diteliti atau tidak. Tahap berikutnya yaitu penentukan apakah investigasi dilanjutkan atau tidak berdasarkan pertimbangan resiko dan manfaatnya. Baik pemirsa, tak hanya itu, setelah keputusan diambil, reporter memasuki fase dasar analisis dan planning atau perencanaan yang melibatkan strategi pengumpulan data. Kemudian dilakukan riset data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen. Hasil riset tersebut juga akan dievaluasi kembali dalam tahap revolution untuk memastikan kebenaran dan kekuatan informasi. Jika ditemukan kekosongan data, reporter melakukan filling the gaps hingga investigasi benar-benar lengkap. Setelah itu ada final evaluation sebelum masuk pada tahap penulisan. Selanjutnya, penulisan laporan investigasi juga pemirsa bukan hal yang instan. Reporter harus melalui proses rewriting karena berita investigasi menuntut akurasi, kelengkapan, dan kekuatan narasi. Pada tahap terakhir juga pemirsa dilakukan publication atau follow up, yakni publikasi berita ke masyarakat dan pemantauan dampaknya karena berita investigasi sering menimbulkan reaksi besar dari publik maupun pihak-pihak terkait. Perbedaan mendasar antara jurnalisme investigasi dengan jenis jurnalisme lainnya terletak pada sifat, durasi, sumber, dan dampaknya. Jurnalisme biasa umumnya reaktif, cepat, serta mengandalkan sumber terbuka seperti siaran pers dengan tujuan utama menyampaikan informasi aktual dan hitungan jari atau hari. Baik pemirsa, dapat kita simpulkan dari materi singkat yang saya dapat dari pemahaman pemakalah tentang mendalami dunia jurnalistik dan investigasi. Kesimpulannya pemirsa yaitu jurnalisme investigasi bukan hanya bentuk jurnalisme mendalam yang berfokus pada pengungkapan fakta tersembunyi, melainkan juga instrumen penting dalam demokrasi.
Dengan tahapan yang terstruktur dan prinsip yang ketat, praktik ini mampu menjadi sarana kontrol sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik tidak etis lainnya. Di Indonesia, terutama setelah reformasi, jurnalisme investigasi berkembang signifikan dan menjadi semakin relevan bagi mahasiswa komunikasi, termasuk bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Hal ini karena nilai-nilai dakwah dapat diintegrasikan dengan praktik jurnalistik investigatif sehingga bukan hanya mengungkap kebenaran tetapi juga menyuarakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Baik pemirsa, hanya itu laporan yang dapat saya sampaikan dari salah satu ruang kelas di Gedung Fakultas Dakwah, tepatnya di kelas KPI 5D. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pemirsa, saya kembalikan ke studio.